Apaan ini? Tiba-tiba ada di sini, mau ngapain lagi kita ini, Bi? Mau unboxing. Unboxing lagi? Unboxing. Gila, banyak duit amat. Sebelumnya selamat datang di channel gua, channel Dimas Triputra. Gimana kabar kalian? Yaudah langsung aja, di video kesekian kalinya mau nge-unboxing lagi sepatu. Kemarin kan sebelum video ini gua sempat ada unboxing tuh nih di sini. Gimana ya? Gua kasih nih. Ntar kalian lihat aja. Gua sempat nge-unboxing apa sepatu lokal namanya sepatu Kompas yang varian ini apa Gezel yang low warna merah. Nah sekarang gua dapat lagi cuy, dan gua dapatnya tuh sama aja retail gitu, dan katanya ini bakal gaib juga nih. Gua prediksi dia bakal gaib juga. Yaudah kalau gitu langsung aja, mana barangnya? Gua dapat lagi cuy. Ini gua dapat apa namanya, dengan cara yang bersih ya, bukan sepatu influencer. Siapa gua sepatu influencer? Gua dapatnya harga retail, gua pakai Tokopedia. Nih, gua kasih tahu langsung nih ke loreng nih. Jadi ini tuh sepatu Kompas yang seri Rodriguez. Rodriguez ngelucu banget. Seri baru ya? Seri baru, bukan Rodriguez ya, sorry. Ini yang seri Retro Rage. Dia si Retro Rage ini ada dua varian. Pertama yang high sama yang low. Yang gue dapet nih yang high, yang harganya tuh retailnya 560 sekian, 500 sekian. Pokoknya hampir 600-an gitulah. Semuanya harga retail nggak? Harga retail dong. Gue malas beli reseller. Beli di harga resell. Terus gue dapetnya yang high. Terus ada juga yang low. Yang low tuh nanti gue kasih kabarnya di sini. Dia baru ngeluarin dua warna putih. Warnanya tuh putih. Yang low warna blue and white. Terus yang high tuh yang gue dapet yang warna red and white. Dan gue lihat juga tuh si Kompas udah nyiapin lagi nih. Dia udah ada campaign lagi nih. Dia udah posting lagi sama Barbecue Mountain Boys. Itu keren banget sih cuy. Menurut gue pribadi keren banget. Dia warnanya tuh sepatunya warna hijau, terus list ininya, strapnya tuh nggak ada listnya kalau nggak salah. Ntar gue kasih gambarnya di sini. Kita langsung aja ke menu utama di video kali ini. Ini dia, kotaknya lebih besar ya dari yang terakhir gue iniin. Gue unboxing terakhir. Nih, kelihatan gak, Bi? Jelas parah. Oke. Meminimalisir kecelakaan seperti di video kemarin. Jadi gue kemarin tuh terlalu emosi cuy, terlalu bersemangat. Gue buka kardusnya terlalu dalam. Jadi apa namanya, si kardusnya tuh dia sobek, kebelah anjing. Bukan kebelah sih, kegores. Gue udah tahu caranya, gue udah pelajari. Jadi dari sini dulu. Ini dari sini. Dari sini dulu ya guys. Ya cuy, ya guys, ya men. Yanto, ya Allah. Yang namanya Yanto nunjuk. Oh iya, kalau menurut kalian gimana sih? Kalian udah ada yang nyobain belum? Buat apa namanya? Aduh, cutter bangsuy. Kalian udah ada yang nyobain belum? Apa namanya? Rebutan di Tokopedia. Maksudnya udah coba hunting di Tokped belum? Gimana? Susah nggak dapetinnya? Kalau emang susah, ya berarti gue hoki cuy. 2 kali gue dapet ler. 2 kali gue dapet harga retail di Tokped. Kalau emang susah. Tapi bukannya emang udah gampang nggak sih ngedapetin Kompas tuh? Nah itu makanya gue nggak paham. Coba makanya yang kalian ada pengalaman dapat sepatu Kompas retail atau nggak dapat, bisa komen di bawah ya. Bisa komen di kolom komentar channel sebelah. Anjir susah banget ini. Satu perasaan dong, satu perasaan. Itu sembelih. Nggak, ini mah nggak akan kebaret, Pi. Oke, are you ready? Kita buka. 1, 2, 16, 30. Ini bagus banget segala kotaknya. Nih isinya. Siap. Kompas retrograde. Anjay, kelihatan gak, Bi? Meling-meling gitu ya? Glossy gitu. Oke, kita angkat aja ini. Ini kita taruh. Kita ke kotak pemeran utama di video kali ini. Ini dia Kompas retrograde yang high. Warna putih dan merah. Oke, kita buka langsung ya. Gue belum lihat. Biar kalian yang lihat. Ada apa isinya ya? Anjay, ada jinnya bang. Ada kijang. Ada kijang. Awas kijangnya mabur. Oke, gue buka dulu. Jadi di sini. Anjir, ininya beda ya guys. Anjing guys, aduh geli. Cuy maksud gue.
Di sini beda apa namanya shoe papernya beda. Kalau di yang kemarin gue dapat nih, gue ada perbandingannya ya. Nih ya, ini gue singkirin dulu. Kalian lihat dulu ya ini. Ini dia siluetnya, siluet apa desainnya begini nih. Kelihatan gak Bi? Gambar gezel sama tulisan gezelnya. Ada kijang-kijangnya ya. Kalau yang dia yang seri gezel yang biasa, tulisannya lebih tegas, lebih merah, lebih apa? Merahnya lebih tegas, lebih kelihatan jelas ya. Udah, kita singkirin dulu yang ini. Kita ke menu utamanya lagi, si Kompas Retrograde yang high. Kita buka. Jangan dulu dibuka, gue nggak mau. Ntar dulu. Itu soalnya spesial. Di sini kita dapat greeting card. Dia di sini ada, ada tulisan. Bagian pabrik dan kantor awal tahun 1983. Salam Kahar Gunawan. Oke, kelihatan? Gue kira awalnya tuh tadi ini tulisan loh, ternyata emang udah di print dari sananya. Di sini ada gambar kantor zaman dulu, kantor awal berdirinya sepatu Kompas. Waktu tahun di sini ada tulisannya 83 sih, 1983. Kemungkinan dia foto ini diambil 1983. Dia dapat di sini gue dapat 2 greeting card. Yang di sini sama kayak kotaknya, desainnya. Tuh, begindang. Di belakangnya ada tulisan. Di sini tulisannya, koleksi Kompas Retrograde dibuat untuk mengenang kembali merek gezel yang populer pada tahun 80 dan 90-an di Indonesia. Merek gezel diinisiasi pada tahun 1983 oleh almarhum Kahar Setiadi, ayah kandung dari Kahar Gunawan. Kompas Retrograde adalah interpretasi ulang dari penggalian desain arsip merek gezel yang dikembangkan untuk menjadi produk baru. Koleksi Retrograde bukan hanya selebrasi tentang eksisnya merek gezel, namun sebagai tonggak legasi cikal bakal berdirinya merek Kompas. Nah, dia desainnya begini. Di atasnya ada gambar rusa, namanya rusa kalau nggak salah. Iya, rusa. Jadi gezel itu artinya rusa. Di bawahnya ada tulisan Kompas. Ya, kelihatan ya. Ini bagian depan, bagian belakang. Oke, langsung kita ke Lapmak. Nangis. Tolong, ini dia. Mampus nggak lu? Gue dapat harga retail. Sabi nggak tuh? Nih sepatunya Retrograde yang high. Tapi banyaknya orang-orang milih yang itu sih yang low. Nggak tahu kenapa. Di YouTube juga gue udah riset. Kebanyakan yang nge-review malah yang low, yang high belum ada. Jadi kemungkinan ini gue yang pertama di YouTube yang ngebuka nih sepatu, dia review, yang unboxing. Nggak tahu deh semenjak video ini di tag, mungkin udah ada yang upload, nggak tahu juga. Semoga aja gue yang pertama ya. Langsung aja ke sini, ke si sepatunya. Ya, ke sepatunya. Bang Sui. Ini siluetnya kayak gini nih. Kalau menurut gue sih mirip. Anjing, dimirip-miripin wae dari kemarin, kasihan anjing si Kompas. Nggak, ini penglihatan awal gue aja ya. Kalau ini mirip sama Nike Blazer. Tahu nggak? Nike Blazer ada yang begini nih modelnya. Ntar gue kasih gambarnya di sini atau di sini. Ntar gue kasih tampilannya. Begini. Dia tuh bahannya apa ini ya? Kelihatan nggak sih Bi kalau sambil gini Bi? Jelas nggak? Dia bahannya kanvas tapi lebih tebal sih setahu gue sama yang gezel yang biasa yang reguler. Dia bahannya sumpah ini genius sih, kata gue genius banget si Aji Handoko tuh kreatif direkturnya Kompas ya, kalau kalian nggak tahu. Dia berhasil banget bikin gue pribadi ke throwback ke zaman tahun 2000-an, di zaman orang-orang pakai sepatu model gini yang buat sekolah, yang buat buat main volley, buat main bulu tangkis. Dia sepatunya kayak gini, tapi lebih ke yang si low-nya sih. Yang low. Kalau yang low tuh mirip, menurut gua ya, gua lihat tuh siluetnya, bukan siluetnya sih. Sepintas vibe-nya tuh mirip sama sepatu Dallas kalau lo orang tahu. Sepatu Dallas yang Wingstar atau kalau nggak salah tuh, lupa gua. Kayak gitu, modelnya mirip banget ininya nih. Dari mulai midsole-nya tuh mirip. Model-modelnya ya, bukan percis banget, nggak percis banget maksudnya. Sepintas lihat mirip kalau menurut gue pribadi. Jadi
Dia di sininya bukan kayak karet apa, bumpernya bukan yang kayak sepatu Converse kemarin, bukan kayak yang Gezel. Di sini dia ada sedikit improvisasi mungkin, atau nggak tahu apa artinya gua. Dia ada embosan kayak diamond gitu nih di bagian bumpernya tuh. Kelihatan nggak, Bu? Ya. Di sini di two cup-nya masih sama kayak yang Gezel. Keren sih ini sumpah. Heels-nya. Nah, perbedaan dari yang high dan low. Kalau yang low tuh dia di sini ada logo ini nih. Ada gambar ini nih, logo si Gezelnya di sini nih. Gede warna merah, ininya warna biru. Nanti gua kasih gambarnya kok, tenang aja. Kalau yang high dia ada ininya nih heels-nya. Belakangnya ini buat tumitnya nih biar lebih ini. Dia ada apa sih namanya nih? Foamnya gitu ya, biar nggak lecet, biar enak dipakai, nggak pakai kaos kaki. Nanti gue coba buat tampilan kalau dipakai di kaki gue ya. Kayak minggu lalu kayak video sebelumnya mah sampah anjir. Ntar gue bikin rada-rada bener lah biar kelihatan bagus, biar kelihatan jelas. Di sini tagnya dia beda, nggak kayak yang kalau itu kan gini. Gue ada perbandingannya. Ini dia tagnya. Kalau yang Kompas biasa yang premium reguler gini. Kalau ini dia logo Gezel. Logo Gezelnya nggak ada bacaan, udah nggak ada tulisan atau bacaan apa, cuma logo doang gini, simple. Udah dari ininya, bumpernya ke midsole. Midsole-nya kita lihat dulu. Ada cacat sedikit. Ya mungkin ini cacat pabrik lah, wajar segini mah. Namanya juga buatan manusia. Terus tongnya dia bahannya ini nih. Apa sih ini namanya? Ntar dulu. Parasut. Di sini dia bahannya parasut, cuma nyampe, ntar kita buka full ya. Di sini dalamnya juga ada. Nah, udah gue buka. Dia nyampe sini, tongnya nyampe sini, dia bahannya itu apa namanya? Parasut ya. Di depan dan di belakangnya nggak ada parasut. Bahannya beneran parasut. Sini. Tuh, kayak plastik gitu kan, kayak bahan-bahan tenda kalau menurut gue. Ini doang sih kata gue mah, ininya doang anti air buat di sitongnya. Terus di sini bahannya dia foam, pure foam ya, nggak ada lapisan leather atau nggak ada lapisan kanvas lagi. Di sininya langsung aja foam gini. Tapi itu sih yang menurut gue bikin lebih klasik buat kelihatannya. Di sini, oh iya, di sini ada tulisan UK, US, Europe tuh apa Europe, Japan, AIG 2021 www.kompas.com buatan Indonesia. Oh, anjir, di sini ada detail ininya, Ler. Ada detail Gezelnya kecil banget. Sumpah ini nggak ada. Sumpah ini sentuhan yang kata gua ini sih bukan jenius juga, yang dipikirin banget. Nah, untuk insole-nya rada keras. Kalau menurut gua rada keras. Nggak kayak si yang Gezel. Kelihatan yang Gezel mas. Yang Gezel nggak kayak Gezel, yang Gezel ada empuk dia. Terus di sini ada tulisannya juga. Gimana sih bacanya? Gue pronounce-nya goblok. Vulcanize Footwear Company in celebration of the original 1980 Gezel brand Retrograde Edition. Kompas, bangga buatan Indonesia sejak 1998. Baru ini sih kata gue Kompas dia kayak ada bahasa Inggrisnya menurut gue, selalu kelihatan nggak? Ya mungkin biar lebih kelihatan lebih world class. Kelihatan? Udah cukup. Ke bagian lainnya apa yang belum? Outsole-nya ini bukan kayak kapal lagi, dia ini punya Kompas sendiri kalau menurut gue. Nih, sih motifnya batik, mantap. Jadi biasa di sini ada tulisan Kompas. Bahannya karet mentah, keras banget. Ini kuat, tahan hina lah yang pasti, bukan tahan air, tahan debu doang, tahan hina. Udah pakai ini mah lu keren. Yang sangat disayangkan tuh kenapa orang-orang pada bilang anjir ini mirip fans SK8 apa fans yang itu, pokoknya nggak tahu gue pronounce-nya, yang ntar gue kasih tau di sini gambarnya. Pokoknya orang-orang pada bilang mirip itu. Enggak cuy, kata gue enggak mirip. Ya mungkin dia cuma di sini doang nih kelihatan ada bantalan-bantalan gini ya, tapi bukan berarti itu bisa dibilang mirip dong. Mungkin
Iya, namanya seni, ini kan seni ya. Menurut gua sepatu tuh bukan sekedar buat alas kaki doang, dia juga implementasi dari seni si pembuatnya. Jadi seni tuh udah nggak ada yang original kalau menurut gua. Sekelas contoh Dewa 19 deh, Dewa 19. Dewa 19 nggak original juga, maksudnya sorry to say, bukan nggak original dalam arti kata ini. Maksudnya dia juga tuh masih apa sih? menyerap dari referensi lain gitu Pak. Pasti ada warna-warna dari brand lain juga lah. Kayak misalnya dia si Dewa 19 tuh dia terinspirasi dari band Toto sama Queen. Nah, jadi warna-warnanya tuh bukan warna dalam arti kata warna merah gitu ya. Maksudnya dalam arti kata warna musiknya tuh setelinga gue denger mirip. Nah, begitu juga dengan sepatu ini kalau menurut gue pribadi. Jadi dia mungkin terinspirasi tapi nggak seharusnya lu bilang mirip cuy. Kombinasikan. Iya, parah sih lu, orang udah susah-susah bikin biar nggak di ini supaya, tapi kata gua progresif, Kompas progresif. Yang tadinya dibilang mirip ini nyampe sekarang dia bikin kayak gini, nggak ada yang miripin, nggak ada yang sama kalau menurut gua. The best Kompas. Oh, di sini ada tag ininya, tag harganya. Oh iya, ini harganya 568.000. Kelihatan? Si di tongnya tuh dia ada tulisannya gini doang. Tulisan Kompas doang, simple. Aduh, di tongnya cuma tulisan Kompas doang. Fontnya tuh menurut gua nggak kayak Kompas yang terakhir gua ini sih, nggak kayak Kompas yang Gezel atau yang vintage, yang proto, bukan kayak dia, kayak improvisasi gitu, kayak pengen beda yang ini menurut gua. Ntar gua jelasin sekalian di kotaknya ya. Oh iya apa? Oh iya, bongkar. Iwan rantai. Kenapa? Nggak tahu. Nggak, maksud gue emblemnya tuh kenapa di semua seri nggak ada. Gue nggak tahu apa alasannya sih. Tapi kayak Semua seri nggak ada emblem? Nggak ada setahu gue. Dari mulai yang vintage, yang high, yang vintage, yang Gezel, yang proto, yang kolaborasi pun nggak ada di emblemnya. Entah kenapa, apa alasannya ya. Terus soal finishing menurut gua 9,9/10 finishing. Gila men, rapih, nggak ada yang namanya lem bececeran di pinggirnya ini, nggak ada sama sekali. Lu lihat, nggak ada lem-lem bekas Aibon di sini. Gua kasih kesempatan buat lu lihat. Tuh, lihat, bisa lihat? Parah, rapih, parah cuy. Bawahnya juga gila, rapih. Gua nggak ngerti gimana sistemnya di orang bikinnya, tapi ini the best sih. Walaupun putih, dia nggak ada bercak-bercak noda atau apapun itu. Oh, warna nggak. Oh iya, dia bahan ininya tuh sejenis leather gitu ya. Ini leather, bahan si ininya. Ini apa sih namanya ya? Line-nya ini leather. Dah, ntar kita balik lagi ke sini ya. Sekarang kita ke kardus. Ini bukan cuma sepatunya yang mahakarya menurut gue. Ini juga karyanya gila cuy. Dia bahannya tuh kardus kayak premium banget. Menurut gue premium banget. Finishingnya kayak glossy gitu. Kayak ada apa, laminatingnya. Tuh, kelihatan? Di sini di depannya tuh tulisan gede banget, retrograde Kompas, dan ada logo ini si Gezel, logo rusa, pasti kelihatan lah. Di sini tulisan Kompas, gede banget tulisan Kompasnya. Di sini ada logo Gezelnya di sini, logo Gezel yang sama kayak gini, cuma beda warna. Yang ini biru. Sumpah gue terkesan banget sama warnanya, si perpaduan warnanya tuh oranye ketemu sama warna biru. Wih, retro. Di belakang bagian bawahnya nggak ada tulisan bangga buatan Indonesia lagi, reusable. Gila, pecinta lingkungan parah. Kayaknya dia berusaha buat menyelamatkan lingkungan. Di sini ada logo Gezel lagi. Di sini ada tulisan Kompas. Yang anehnya kenapa di sini doang tulisan Kompas yang kayak Gezel, yang kayak di seri Gezel sebelumnya ya. Sementara ada. Iya. Sementara di sini fontnya beda. Entah kenapa tuh.
fontnya mirip sama Converse menurut gua pribadi. Entah kenapa dia ngerubah jadi gini, mungkin biar kelihatan retro kali ya. Biar kelihatan lebih retro. Di tulisan ini doang ya. Kalau di tulisan retrograde-nya tuh dia fontnya kayak gimana ya? Gini. Dan italic. Tulisannya italic. Terus sumpah ini premium sih, Bi. Parah. Kardusnya bagus banget. Assalamualaikum. Oh ya, di sini ada tulisan retrograde high, artikel kode KG 150. Terus di bawahnya ada tulisan colornya white strip red, white slash red. Kok slash apa sih? Slash ya, kayak garis miring lah pokoknya. Colornya white garis miring red. Terus ada gambar si sepatu retrograde-nya. Bawahnya tulisan bangga buat bawahnya tulisan buatan Indonesia. Di sampingnya ada tulisan uppernya kanvas nomor 40, Europe, UK-nya 8, US-nya 8, UK-nya 7, Japannya 26,3. Bawahnya www.sepatukompas.com. Di dalamnya, kita lihat dari dalamnya. Oh, warna ininya. Mungkin di sini nggak kelihatan ya. Soalnya ketimpan-timpah warnanya beda-beda. Dia talinya warnanya broken white, cuy. Nggak pure white gitu, nggak warna putih polos, putih susu gitulah, putih broken white. Kita coba aja kali ya. Oh iya, kalau soal harganya, yang ini harga retailnya, dia harga retailnya tadi tuh 568 kan. Tertinggi gue lihat resellnya nyampe 700.000. Cuma nyampe 700.000, maksudnya nggak se-hype banget kayak yang vintage tuh retailnya 400-an kan. Resellnya 1 juta sekian, 1,8 resell vintage. Kita lihat apakah si retrograde bisa resell begitu. Maksudnya harganya resellnya segitu. Gue bakal karbit di sepatu sampai harganya 3 juta rupiah. Coba aja kali ya, kita tes. Gagah nggak pakai ini gue. Sini pakai kaos kaki sih, gue nggak kaos kakinya. Keren. Wow. Anjar. Keren gak, Bi? Anjar. Mungkin segitu aja video dari gua, dari review kali ini. Ntar dulu lah, kesimpulan dulu. Overall, sepatunya mantap jiwa. Dari finishing, desain, siluet, terus kenyamanan, gua kasih nilai. Gila, udah kayak kompeten banget ngasih nilai sepatu ya. Apalah, channel gua, syukur kalau nonton. Oke, serius. Overall, mulai dari desain, siluet, dari si ininya, konsep, kenyamanan, finishing, kasih berapa nih? 95,5 deh. Overall ya, 95,5/10. Kalau kata gua, segitu udah cukup, lebih dari cukup. Parah, mantep. Terima kasih buat kalian yang masih nonton video gue nyampe akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Gue Dimas, pamit, see you. Dan jangan lupa jaga kesehatan, protokol 3M, jangan kemana-mana.